kita ada bintang tamu. Wah, itu bintang tamu. Gue setara. Nah, ini namanya Pak Yudis. Nama aslinya tuh apa? Ya? Nama aslinya dia. Sembarang terserah. Nama saya Yudis Asri. Iya, sebenarnya gini Pak. Kenapa saya panggil Bapak sini? Sebagai tempat cerita saya. Karena saya biasanya di kantor nih, saya pernah sore kalau misalkan lembur, saya kan pipis ya ke belakang ya. Saya pipis ke belakang nih. Pipis udah, ya kan di kamar mandi kita kan ada 3 ya Pak. Saya pipis di belakang. Terus ini tuh posisinya cuma ada saya sama Mas David waktu itu. Terus kan saya katakan saya pipis, saya ngedenger kayak ada pintu kamar mandi kebuka. Iya, kayak gitu. Terus tiba pas saya keluar, itu semua kamar mandi kosong. Saya kira bunyinya bukan Ada orang ya. bunyinya bukan pintu kamar mandi yang kayak gini. Kalau misalkan pintu kamar mandi mau buka, kalau ada orang yang mau masuk kamar mandi sama keluar kamar mandi kan beda ya bunyinya. Kalau mau masuk pasti dia bunyinya Ada dua kali. Kalau misalkan kamar mandi udah kosong kan, pertama ngebuka pas masuk, kedua pas keluar ngebuka lagi 2 kali kan ya. Tapi kalau orang yang udah awal dari kamar mandi udah ada di dalam cuma sekali kan. Kalau gue baru sadar kan. Nah ini ada 2 kali. Itu kamar mandi yang di belakang. Iya, itu gue ada 2 kali. Ada 2 kali. Pas gue keluar, semua pintunya kosong. Tapi di luar Mas David juga nggak ada. Biasanya Udah pulang. sore tuh ya kondisinya ya. Iya. Sore. Wah, maghrib udah malam. Udah pulang Mas David ya. Itu gue beneran. Ini gue baru cerita di sini. Oh ini beneran. Gue belum pernah cerita kan. Karena gue juga takut cerita ini. Halo. Gak, sebenarnya kayak gitu tuh ya, apa ya, percaya nggak percaya ada sebenarnya. Cuman kan orang itu tergantung momen. Iya Pak, itu saya Kalau Itu malam Jumat. wah lupa malam apa ya. Lupa apa. Pokoknya tuh tiba-tiba ini udah nggak ada ya. iya, tergantung momen sebenarnya. Kadang orang yang pengen tahu malah nggak tahu. Kadang orang yang nggak nyangka tahu. Iya, maksudnya saya kan nggak ada niat buat. Tapi memang yang dikasih lihat itu yang seperti itu. Kalau yang tahu, pengen tahu, itu malah nggak tahu. Tapi yang nggak ada pikiran apa-apa, kadang terbesit tahu. Bisa gitu, karena mereka itu tidak mau ditebak. Tapi saya gini langsung. Aku yang malah tuh yang penasaran. Cuman memang Nah, saya tapi nggak pernah ya. Tapi gua nggak mau juga nih. Penasaran, nggak pernah. Tapi pengen. nggak, cuma kalau memang untuk melihat itu bentuknya itu kan nggak kayak di hologram itu kan enggak. Bentuknya itu kayak siluet ya. Jadi kayak misalnya ini gambar tangan. Cuman kadang kita kan punya 2 sisi, pikiran sama hati. Ini kadang sinkron. Jadi di situ kadang energinya itu menarik kita untuk mendeskripsikan secara pemikiran kita. Sebenarnya kayak itu. Nih, kalau kamu nggak percaya nih, kamu ke kos-kosannya dia. Kenapa itu sendiri? Misalnya ya, Iya, saya pernah. kalau saya ngomong sama yang di Zemen ke sana, tempat kamu ini, kamu di situ berapa lama? Hampir 3 tahun. Tiba-tiba saya ke sana, kemis apa malam tertentu, saya bawa sesuatu, saya panggil dia. Kamar kamu ini dulu pernah dibuat kendat seorang wanita berumur itu. Secara pemikiran ini, logiknya dia akan menarik energi itu. Dia akan tersugesti, ya. Nanti setelah saya pulang, ya muncul karena sugesti yang saya berikan, dia create sendiri di alam bawah sadar itu. Tapi saya lagi nggak mikirin apa-apa loh kalau itu. Kencing biasa aja saya. Dari kepikiran. Enggak, Untuk biasa. karena begini, kalau kondisi kamu kan memang seperti biasa, cuman memang kamu nggak ada kepikiran ke sana. Biasanya kalau orang itu nggak ada kepikiran jalan aja, itu tiba-tiba kayak dikasih lihat. Jadi ini loh, itu ada gua, lu harus lihat gua. Tapi kalau yang kayak gitu emang benar ada pengen nunjukin aja ya. Ya pengen gua ini ada. Kenapa? Mungkin di sisi itu dia berpikiran kan, namanya juga makhluk kan. Kenapa kok kamu belum pulang? Apa ada sesuatu yang kamu pikirkan? Kan gitu, pikiran orang itu, makanya orang ngelamun kan nggak boleh. Kan saya pernah 2 kali di sini juga. Di sini di sini juga saya juga. Bukan di sini. Saya lagi lambung di sini. Saya salah banget. Terus tiba-tiba itu kan aku udah saya matiin belakang ya. Jadi hal cuma ini doang. Tiba-tiba saya dengar suara bangku. Iya. Iya, suara bangkunya
biasa, terus suaranya doang. Kalau saya udah biasa pakai film bukan komisi, maksudnya biasa. Udah biasa ya, udah sering. Enggak ada orang, udah mati, udah pada pulang ya. Itu udah mati. Terus habis itu saya penasaran apa ya? Saya cek patrol kan. Pakai apa yang ada di sini? Tapi nggak ada sama sekali ya guys ya. Bangku posisi semuanya rapi. Kalau saya percaya Oh, tiga sekali. ada yang gitu. Tapi rapi pak posisinya. Pas saya Coba kayak gini. langsung gitu doang. Nggak tahu, pokoknya bunyi ya. Jadi kayak gini, Itu masih ada gini. Tapi kencang kali ya. Mas saya sunyi kan. Ya, gua kira tuh masih aman di belakang, cuma lampunya mati ya kita. Gua cek sampai ke belakang, ada. Tuh posisinya lagi di sini. Ini udah asik kan? Di sini terus pas gua cek ya, karena gua kira masih ada orang kok belum matiin, kan gua nyalain, gua takutnya gua matiin lampu tapi nggak sadar ada orang, gua takutnya gitu. Jadi sebenarnya itu nggak ada orang, cuman karena energi lewat. Energi itu kan dahsyat. Kalau kamu nggak percaya, misalnya saya narik sesuatu gitu ya, saya tarik depan, kamu pasti berat di sini, Kenapa tuh? pasti berat. Dulu tuh saya punya pengalaman teman saya tuh, berbahagia waktu itu. Dia tuh kan ngomong, enak bisa kayak gitu pak ya, enaknya di mana? Ya nggak punya kelebihan. Bukan masalah kelebihan, bukan. Punya hal seperti itu tuh yang ngeri sedap. Dan ada tanggung jawab yang harus diemban. Itu aja. Nomor satu. Nomor dua itu berat. Karena apa? Tak coba. Ya. Kalau sama nggak percaya ini tak cobain. Tangan saya ke atas, tak tarik selet, tak taruh di masih belang sini. Berat ini. Ini. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Ibu bisa ditanyain masih hidup. Lep langsung. Berat banget. Itu cuma satu itu. Ya kalau banyak ya apa saja. Itu akhirnya apa? Lemes ya. Karena apa? Energinya ketarik sama energi yang Berat itu ya. belum saya masukkan, belum. Cuman berat banget. Kamu mau coba enggak apa-apa. Coba ya. Nanti ditarik lagi udah pergi gitu. Ayo coba ya. Yang sebenarnya yang gampang itu kalau di hari transisi waktu antara maghrib itu kan dari arah barat matahari terbenam itu terbuka dimensi sebenarnya itu. Oh, itu ya sama banyak. Saya di rentang waktu itu deh. Iya. Jangan maghrib kali. Jadi di alamnya sana itu yang pagi itu. Jadi paginya kita itu malamnya dia. Makanya kita sering ditang kalau gini siang nih di sana malam. Makanya mereka pada tidur Ya, kali. kalau di sini malam di sana siang, makanya pada begadang itu sebenarnya di sana siang. Ya kayak kita kerja gini. Lagi aktivitas berarti. Sama mereka lagi tidur ya. Sama lagi tidur. Kayak santuy ya gitu. Ya ditarik lemesnya hilang, lemusnya hilang. Ya sama aja kayak gitu. Kamu mesti yakin, mesti ada rasa was-was. Seakan kamu ada yang mengawasi gitu. Karena energi kamu semakin mengecil. Saya sudah sendiri di sini. Ya pasti ada yang mengawasi. Iya, Kayak ada panik gitu. iya. Makanya saya kalau sendiri di sini sambil nyetel lagu. Jadi jangan kamu pengen cari tahu. Semakin kamu dapat, semakin kalah energimu semakin takut kamu. Yang benar ambil napas panjang, cari hiburan yang lain. Kalau nantangin gimana Pak? Kalau nantangin? Jangan apa nantang-nantang. Bukan nantang ini Maksudnya begini, Penasaran aja gitu kalau orang penasaran nyari. kalau kamu nantang dia, ini masih umum, kamu bisa lihat. Nah kalau yang kamu tantangin kamu nggak tahu bentuknya gimana, mau nantang apa? Ya, misalkan gini konteks kita udah ngerasa merinding lah istilahnya sendiri kayak merasa difatir. Terus untuk kan itu kan energi kita berarti mulai banget kan. Untuk meningkatkan energinya kita nggak bilang nantangin dengan apa sih udah nggak usah ganggu. Gue pengen di sini. Jangan, pengen salah kerja, tadi. gitu misalkan. Karena energi positif itu kita tidak harus mengeluarkan emosi atau menggebu-gebu enggak. Oh gitu. Kamu cukup ambil napas panjang, baca doa Bismillah atau Al-Fatihah, ambil air putih tuh gelas di sana tuh, ambil, terus kamu minum Bismillah, terus kamu usap, udah Sama relax lagi. mulut sekali nih, buat raup sekali, terus pundak sekali nih, udah selesai itu aja, duduk aja udah kamu aman udah, merindingnya akan hilang.
Karena apa yang kamu hadapi itu energi. Berarti kalau misalnya kita lagi duduk biasa, tiba merinding, itu benar ada yang kayak yang lewat nggak sih Pak? Ya kalau itu kan Kayak lagi jangan kan gitu. apa ini gitu. Sekarang kalau kamu diperhatikan orang dari jauh, kamu kerasa nggak gitu? Keras itu ya. Ya, sama aja kayak gitu. Itu barang nampak itu. Jadi saya dulu pernah pesan sama teman saya. Waktu itu kalau nggak salah saya ajak ke Gunung Madakaripura. Itu air terjun lama sekali. Saya cuma pesan gini. Nomor satu, kalau pengen kencing ngomong, jangan ngomong sembarangan, jangan berisik, jangan kompak. Terus kalau pengen kencing ngomong, ludah jangan asal ngeludah gitu. Itu aja pantangannya. Terus yang terakhir, kalau kamu melihat sesuatu yang kiranya itu aneh buat kamu, pura-pura aja nggak tahu. Apa itu jangan. Oh gitu, jangan. Pura-pura aja nggak tahu. Misalnya kamu bisa lihat laut ada perempuan bisa duduk nyanggung duduknya, astagfirullah, cuma aja. Kenapa? Itu nomor satu. Nah, kalau kita relax, kita meredam, itu energi kita itu stabil. Energi kita itu menyetabilkan kita itu nggak usah heboh. Jadi kayak kalau partikel air itu kalau heboh dia akan menggumpal. Itu kita menghindari itu karena itu akan menambah konflik. Jadi cool, data. Gitu loh maksud saya. Jadi nanti setelah itu di rumah dibahas. Itu kalau saya ngasih tahu. Jangan dibahas di situ aja ya. Jadi pola astagfirullahaladzim itu aja. Kamu kalau dibahas itu mereka makin setuju. Ya berarti mereka tahu kamu bisa lihat. Oh, nanti Masalahnya kan berarti di sana itu kan nggak tahu kita bisa lihat ya. ada yang kalau abis dari sini katanya diikutin. Mungkin yang sembrono kali ya Pak. Sembrono. Ludah sembarangan. Nih kalau ngeludah pengen nggak sembarangan gampang. Lo enggak, kalau kamu pengen ludah jangan sambil jalan, jangan sambil berdiri. Duduk aja. Oh gitu, duduk terus udah. Kita pengen muntah ya. Duduk aja terus ambil kayu, korek-korek ini. Oh, tutup lagi ya. Jadi ditanda ini, misalnya kan kayak gini. Udah taruh. Jangan jalan tuh, itu jangan. Itu Tapi sombong. ini lagi tanahnya Nggak usah aja korek gitu. Nanti kayunya dibuang situ. Permisi, tuh, dah itu kalau di tempat angker. Kalau nggak gitu nanti dia ada rasa penasaran, ngikut kamu. Tapi saya dulu sering nih kalau mau ke hutan gitu ya, bapakku enggak, ini sering dia jangan sembarangan. Yo, Bang, permisi dulu mau apa-apa. kamu bisa muter di situ nggak bisa balik kamu. Ini saya kalau penasaran itu beneran nggak sih kayak gitu orang yang sering di gunung gitu. Bener. Kamu pernah naik gunung kan? Nomor satu kalau di gunung, kalau manggil temen jangan teriak. Oh gitu. Jangan teriak, ya kamu di mana? Jangan. Itu nanti bahayanya. Ada yang ini beneran kejadian tuh yang banyak amit-amit di Gunung Salak itu banyak tuh. Oh iya. Karena ada yang pernah ngomong tuh. Nah, kalau gunung Salak segini, bijinya seberapa? Langsung pesawatnya nabrak itu. Gimana kalau gunung? Itu yang ini ya kejadian Ini di Gunung Salak. pesawat ini nabrak gunung salak. Iya, kenapa? Itu kan sebelumnya ada ngomong itu. Nah, kalau Gunung Salaknya ini kalau gunung salak ini biji salaknya segede apa? Terus ngerti nggak? ya langsung dalam pesawat nabrak itu. Itu ada pilot bercanda di atasnya. Pengen bawa nih. Kan ada gunung salak tuh. Ini kalau gunung salak segede gini, biji salaknya segede apa? Biji salak. Saya tahu. Terus Nggak lama. apa hubungannya sama pesawat yang jatuh? Nah, Kan langsung nabrak dia. kan gini loh, candaan kamu sama candaan dimensi lain itu beda. Oh, itu. Mungkin kalau dia kalau bercanda sama Juan keplakan, mungkin bagi saya itu hal biasa karena sering tahu. Tapi bagi orang bercanda kok keplak, itu yang dikhawatirkan. Makanya harus menjaga lisan, gitu bahasa Tapi kata. padahal dia di pesawat ya, maksudnya bukan di gunung salaknya gitu. Yang mau lewat gunung salak. Frasa, Oh. itu kan frasa banget. Tapi Freddy selama di sini pernah ada kejadian tadi nggak? Selama di sini tuh di banyak saya. Kan saya sering ikut project, jadi lebih kalau kejadian tuh banyak, hampir 20 tahun lebih ya. Jadi nggak langsung saya tuh tahunya ada ya nggak tiba saya ngerasa kayaknya ada deh. Nggak lama pasti tahu. Ada yang sampai nampakin kan?
Ada. Ya, pas saya penasaran di situ ada kayak kuncian gitu nggak sih Pak? Apa tuh? Juru kunci sini. Kuncian itu apa tuh? Juru kunci biasanya tuh kalau di pabrik di desa ya Pak ya? Oh nggak ada sih. Tidak ada. Tapi saya dulu pernah waktu di rumah lagi ada masalah itu ya, saya nggak mau sering, cuman pengen komunikasi sama yang punya wilayah. Itu desa apa kamu Gaduh Sawah. Itu waktu itu saya komunikasi, saya ada saksinya itu anak PM2. Itu perempuan. Tadi Nyai. Ini yang wilayah sini nih yang menguasai itu Nyai. Bu Nyai. Dulu kayaknya cantik itu datang dia. Demi Allah beneran datang. Itu waktu saya permis lagi ada masalah, terus istilahnya saya memperkenalkan diri dalam arti seperti ini. Saya permisi, saya kesini, saya mau memperkenalkan diri, saya nggak punya niat jelek. Saya cucunya ini. Jadi istilahnya dengan adanya ridho Gusti Allah, saya istilahnya izin seperti ini. Kalaupun ada komunikasi itu berarti semua dari Allah. Kalau tanpa ridho Allah nggak bisa. Itu perempuan. Itu di mana Pak? Di depan rumah saya. Di depan rumah. Jam 2 dini hari itu. Oke. Jam 2 dini hari. Saya pengen komunikasi karena apa, waktu itu rumah saya hadap timur kan. Jadi rumah saya hadap timur. Saya tuh lagi ada masalah. Tiba-tiba dari sana tuh ada celurut gitu kan. Saya panggil aja, ternyata di situ saya dikasih feeling ya. Mungkin kalau dikasih feeling, mungkin nanti ke arah sana loh, arahnya mungkin. Makanya kan kita tarik. Dalam arti kita bukan kita tarik paksa gitu, bukan. Yang dimaksud kita tarik itu bukan dipaksa, ayo, bukan. Kita undang dengan baik-baik. Yang dimaksud kita tarik itu kita undang baik-baik. Kita undang, inviting. Bukan terus dipaksa, lu ikut, enggak, bahaya. Terus apa yang dia omongin itu Pak? Ya, aku kan ngomong bahasa Indonesia. Saya ngomong saya cucunya ya wis. Yang penting baik, saya insya Allah semuanya baik. Gitu. Karena kebanyakan muslim. Itu pertama. Karena waktu itu saya tahu mau masuki wilayah sini itu kan mesti harus ada dedengkotnya. Kebetulan kalau di sini yang tua itu ibunya, itu perempuan. Itu ada malu setinggi gede banget malunya. Dan orang sekarang bilang gondoruo. Tapi itu ini selamanya cuma kalau nempatin doang atau sampai bahayain Pak? Ya, kalau membahayakan sih kembali lagi ke individu. Selama orang itu dan tidak mau tahu mungkin nggak ada masalah. Oh iya. Cuman kalau misalnya dia ke situ membawa energi yang kurang sedap, dalam arti biasanya orang itu kan kalau kurang percaya diri itu membawa sikap. Kalau orang Jawa sikap itu pegang. Takutnya apa yang dipegang ini energinya nggak sinkron, itu bisa berangkat. Karena apa? Orang itu ada yang belajar, ada yang tirakat, ada yang beli, ada yang beli, yang beli karena dia nggak bisa menggunakan. Tapi yang kalau beli pegangan. Dipegang. Oh beli. Kalau yang hanya dibeli. Kalau yang tirakat itu memang dia dapat sendiri ya. Iya, itu beda. Karena dia lebih tenang biasanya itu, dan memang kembalinya lagi alam. Ada yang nggak percaya tapi ada, cuman ya kalau mengganggu enggak. Cuman beberapa kali memang ada kejadian gimana itu, tapi alhamdulillah nggak sampai meninggal. Cuman ya itu apa kebetulan kan kita juga nggak tahu. Yang penting moga-moga nggak ada korban, itu aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada masalah. Dan itu pun yang dikasih lihat itu hanya orang tertentu aja. Kalau kemarin saya dikasih lihat atau Kayak nunjukin doang deh. Kalau kamu kan dia kan nunjuk. Bukan ngeliat ya, kayak nunjukin gua ada gitu. Wah itu ada. Saya tuh benar-benar kemarin tuh kayak nggak nyangka aja gitu. Mungkin kan. Maksudnya ke kamar mandi pun takut gak ada, memang biasa mau pipis aja. Jadi gini. Dia begitu. Dulu di mes ini ada. Aduh, saya dulu punya teman itu hobinya minum tuh. Oke. Dia masuk sip kan, hobinya minum. Malam tuh dia minum, wah sampai nyetel musik dangdut,
Saya tuh jam 2 itu baru saya panggil. Terus jam 2 tidur, dia bilang gitu. Takutnya apa? Nanti ada yang rasa terganggu. Tenang aja Pak De, tenang aja. Saya tidur, malam jam 3 lari dia teriak-teriak. Kenapa? Tindihin dia. Dikencet kakinya sama orang gede. Saya yang bangunin. Wah, iya. Kencet kakinya begini. Tolong. Dulu lampu saya nyalain. Dia coba. Saya ngomong apa? Saya nggak mengada-ngada. Saya tuh kalau nggak penting nggak akan ngomong. Dan saya ngomong nggak ulang-ulang. Aku nggak penting nggak bakal ngomong. Saya ngomong berarti penting banget. Semenjak itu udah berhenti minum dia. Nggak minum. Ada bagus ya berarti kan? Iya. Berarti minum dia. Iya. Ada bagus ya berarti. Semenjak itu takut dia. Tapi ya Pak De itu. Karena gini, kadang itu penangkapan kita itu beda. Kalau kamu lihat kejadian, dia hanya gua ada gitu. Tapi kalau misalnya saya tahu, itu akan pesannya beda lagi. Oh, gitu. Kamu kasih tahu kalau saya ini ada, dijaga, istilahnya kalau bisa saling menghormati dijagalah, jangan begini-begini gitu tok biasanya. Nah, saya nangkapnya yang kedua itu tadi saya sampaikan ke yang tadi, tapi gak digubris, diketahuan saya. Baru teriak-teriak malam jam 2 itu ada orang yang masih hidup itu. Ya ajar aku Pak De, dia ajar aku. Makanya jangan gitu. Itu masih muda kali anaknya. Dulu ya. Dulu masih muda, dulu saya masih umur 28 ya. Dia masih lebih muda ya. Dia belum nikah, Bu. Masih muda. Masih setahun. Yang minum aja, Bu. Akhirnya menikah, sampai sekarang alhamdulillah gak minum. Itu pengalaman. Ya nggak percaya itu memang ada. Tapi bentuknya tuh nggak kayak di TV tuh. Nggak kayak di TV. Enggak. Lebih jelek lagi sebenarnya. Lebih jelek lagi. Di TV itu lebih cantik. Terus tuh nonton di bioskop ya. Jadi apa yang ini di biasa aja kan? Nggak kayak Dia bisa ngocok. Iya. enggak, sebenarnya tuh mereka tuh tampil dengan kondisi terakhir. Oh gitu. Ya, misalnya mati kecelakaan, kepalanya hilang ya hilang. Karena apa? Pertama, makanya orang meninggal itu yang kayak gitu harus sering dikirim doa untuk menyempurnakan jasadnya itu. Yang dimaksud jasad itu memang yang udah dipendem, cuman kesempurnaan gentayangannya itu loh. Penasarannya biar enggak keleleran lewat wong Jawa. Itu makanya sering dibacain Al-Fatihah itu biar dia itu kuat itu. Orang kalau meninggal gitu kan susah. Gak kayak kita stay di rumah itu enggak. Di sana di sana gitu. Hanya dia nongkrong terakhirnya di tempat kejadian, makanya sering terjadi penampakan karena dia nangis di situ sedih. Harapannya saudaranya itu sering ke situ mengasih doa apa sering ke makam, dia pasti nongkrongnya di situ tuh kebanyakan. Ini gitu. Makanya sering baca Al-Fatihah Yasin itu untuk membuat kondisinya ini lebih bagus. Itu hanya energi yang maksudnya mengembalikan lagi. Dan memang kenyataannya seperti itu, doa itu utama. Itu sebenarnya ya, tapi kan beda ini, dimensinya beda. Ya, kita bahas ini masalah jin apa masalah roh kan beda. Kalau itu kan masalah roh. Iya. Kalau ini jin kan beda. Jin, roh, korin beda. Beda jenis kali ya itu. Beda versi. Oke. Ini menarik kali, nanti kapan-kapan kita bahas. Iya, beda versi itu. Ya udah, kita aja kali ya. Banget ya. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Iya.